Doa jangan gak doa. Manjur banget. Saat duduk si khotib tuh baca kulhu. Kita jamaah baca doa. Jangan enggak doa. Dan doa paling manjurnya doa saat khotib duduk antara dua khutbah. Paling manjur. Mau minta apa aja. Nggak usah pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya. Langsung aja bahasa Indonesia. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Begitu. Jangan terlalu kenceng sama yang di sampingnya, miring kali ya. Sama yang di sampingnya. Tapi benar dia, enggak miring. Emang disuruhnya doa. Kita ajarin itu doa berbahasa Arab. Saya sering bagi di grup WA itu. Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berikan aku sehat jiwa, sehat raga, rezeki halal yang luas di negeri sendiri, jangan jadi TKI jauh, ndak usah gitu, kumpul bareng keluarga, bareng anak, nggak perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai nggak keburu ibadah, jangan sampai begitu. Begitu dengan keagungan surat kulhu kan begitu. Doa jangan nggak doa, manjur banget. Saya kalau nggak ada hujan-hujan gitu di kampung dulu, saat khotib, ya Rabb beri hujan. Sekarang juga hujan. Saking manjurnya waktu khotib duduk sebentar dua khutbah. Makanya jangan tidur. Itu dia ngamuk-ngamuk. Ini gue sholat Jumat salah masjid ini. Nggak bener ini masjid. Emang apa? Khutbah sekali. Bukan, lo tidur. Dikata khutbah sekali, 2 kali khutbah tuh. Emang juga kata teman kita juga tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, ini yang tukang tidur nih. Makanya speaker di masjid tuh yang bagus. Yang bagus speaker di masjid tuh. Itu speaker luarnya luar biasa 5 kilo kedengaran. Tapi speaker dalamnya nggak jelas. Ini nggak benar. Pulang daripada Jumatan itu bininya negor. Subhanallah bang, itu khotib siapa itu? Hebat banget. Begitu. Emang khotib ngomong apa? Innalillahi, lu sholat Jumat apa kagak? Begitu kata bininya. Suaranya gerocek-gerecek di masjidnya. Tuh. Padahal si bini itu kagak disuruh ngaji. Yang disuruh ngaji yang di dalam masjid ini nih. Openin yang di dalam masjid tuh. Makanya saya sering ngaji kitab aja, kalau speaker luar saya kagak mau. Jangan ngajarin yang di rumah. Ini yang pergi datang ini nih harus diopenin gitu. Biar kedengeran. Kasihan dia. Ini ada aturannya dalam khutbah. Enggak asal. Ada diatur oleh agama. Diatur. Duduk khotib. Duduk. Doa. Begitu. Doa. Begitu. Baca kulhu khotibnya tuh. Baca kulhu. Begitu. Khotib tuh jangan sampai waktu doa ngangkat tangan, makruh, ngurang ganjar. Allah maghfir, khotib tangannya diangkat, ngurangi ganjaran. Jamaah aja, jamaah yang ngangkat tangan. Khotib nggak usah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an ngamuk. Ada khotib ngangkat tangan. Ana 10 tahun ikut Rasulullah sejak injak Madinah sampai meninggal. Belonan pernah kalau khutbah ngangkat tangan Nabi. Ngapain ngangkat tangan? Begitu. Nggak usah khotib. Jamaah baru ngangkat tangan. Dari mana tuh jamaah ngangkat tangan? Dari sholawat. Itu zaman nggak ngerti. Ngangkat tangan baru Allah maghfir. Bukan dari sholawatnya tuh. Abis innallaha malaikatu sannabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kan si khotib tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim umpamanya ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Itu kan doa, ya Allah berikan rahmat aman Muhammad, amin. Begitu. Nih, udah belum nih? Oh belum. Wardallahumma anil arba'atil khulafir rasyidin, doa, amin.
sampai Allah maghfir. Jangan di Allah maghfir baru amin dari yang itu. Mana yang kayak begitu tuh orang yang ngaji juga malam ini lagi. Dari Allahumma sholli itu. Allahumma sholli. Habis inallahu malaikatahu. Itu habis kalau khotib udah baca inallahu malaikatahu yusholluna nabiyya walladzina amanu sholatu taslima, amin tuh kita. Karena dia bakal doa. Doa itu diawali dengan sholawat. Baru kemudian taroddi, membaca radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Baru langsung inti doa. Jangan langsung di inti doa baru amin. Angkat tangan. Kita nih jadi jamaah, angkat tangan. Iya, kalau kemudian kita telat, kemudian khutbahnya itu baru mulai umpama. Kalau kita baru datang, maka kita disuruh qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Tapi jangan pakai lama-lama. Itulah yang Nabi suruh kepada Sulaik al-Ghatafani. Begitu, sahabatnya yang duduk, sholat dulu dah gitu, 2 rakaat. Begitu. Tapi kalau udah selesai khutbah, bagaimana? Ya udah kita baris saja sholat. Bagaimana kalau ketinggalan serakaat? Ya nggak apa-apa, masbuk. Nanti nambahnya 1. Tapi kalau ketinggalan 2 rakaat, semacam khotibnya atau imamnya lagi tasawuf akhir, kita datang telat, niatnya Jumat tapi nambahnya 4. Niatnya Jumat. Jadi syarat untuk dapetin salat Jumat 1 rakaat. Kalau nggak dapet 1 rakaat, kudu dapat ruku bersama imam. Dan itu patokan rakaat. Jadi kalau imamnya udah sujud rakaat kedua, kita rakaat nggak dapet. Tapi niatnya Jumat. Tapi bangun imam salam nambahnya 4. Itu yang harus dilakukan. Kalau kemudian kita telat, begitu. Bisa saja orang telat karena ketiduran, karena macet dan macam. Bila tidak ada uzur, makruh yang imam bukan khotib. Bila tidak ada uzur, andai terjadi imamnya bukan yang khutbah, itu mungkin ada uzur. Seperti imamnya batal, habis khutbah batal nih, kan gak mungkin nungguin dia, mana pengen buang air besar lagi, kan lama. Masa jamaah harus itu? Biarin aja dia khutbah. Kalau ada udzur nggak apa-apa. Kalau nggak ada udzur makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Benar ya? Wa furudul khutbataini khamsatun, adapun rukun-rukun khutbah 2 khutbah Jumat yaitu ada 5 perkara. Al-awwalu hamdulillah, yang pertama yaitu memanjatkan puji-pujian kepada Allah fihima, pada kedua khutbah. Asani, adapun yang keduanya as-salatu ala nabiyyi, yaitu membaca salawat Nabi fihima, pada kedua khutbah. Asalisu al-wasiyatu bittaqwa, yang ketiganya yaitu wasiat dengan takwa fihima, pada 2 khutbah. Ar-rabi'u, adapun yang keempatnya qira'atu ayatin fil ula,
yaitu membaca ayat pada khutbah pertama au fisaniyati atau khutbah kedua. Al-khamisud du'a ulil mu'minin, yang kelimanya yaitu berdoa untuk orang-orang mukmin, walau rahimakumullah, sekalipun bacaan doanya rahimakumullah. Fisaniyati, pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kita maklumi bersama bahwa solat Jumat itu 2 rakaat, sedangkan solat zuhur 4. Karena itu ada hadis Nabi, al-khutbatani maqamu rakaataini. 2 khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat solat zuhur. Jadi sehingga Jumat dikurang 2 dari zuhur yang 4, sehingga solat Jumat cuma 2 rakaat. Yang 2-nya ini di khutbah. Oleh karena itu khutbah Jumat ini ada peraturannya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, yang mana kalau sampai ditinggal rukun ini satu aja, maka solat Jumatnya pastikan tidak sah. Ini sebetulnya yang ngaji ini adalah khatib yang bakalan khutbah Jumat. Yang kata kita, gua mau nggak khutbah dah, boleh pulang duluan. Boleh. Emang ini mau buat apa ya? Buat apa? Buat khatib. Tapi karena kita sholat Jumat, kita juga kudu tahu jangan sampai khatibnya lupa. Begitu, kalau lupa kan gak sah. Kita kudu ingetin tuh khatib, khususnya rukun. Kalau ngomong khutbah ini ada wajib khutbah, rukun khutbah, ada sunnah khutbah, ada makruh khutbah, ada syarat sah khutbah, banyak. Kita mulai dulu dengan ngomongin rukun, yang mana khutbah tidak sah kalau sampai rukun itu ditinggal. Dan kita kudu tahu semua orang, bukan saja khatib, tapi semua yang sholat Jumat nih kudu tahu rukun khutbah nih. Begitu, rukun khutbah. Begitu, karena ini penting. Ada berapa rukun khutbah? Jawabannya secara singkat ada 5, tapi kalau secara panjang lebar ada 8. Jadi rukun khutbah tuh secara singkat ada berapa? 5, tapi kalau panjang lebar ada 8. Biar bagus, 4 di khutbah pertama, 4 di khutbah kedua. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 9. Jangan meleng, sama dengan 8. Jangan mau disasarin, jangan. Pokoknya iya 8 Pade, 8. Kalau panjang, kalau singkat berapa? 5. Pertama, ini khutbah nih, kudu memanjatkan puji-pujian kepada Allah. Bahasa gampangnya membaca alhamdulillah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Kudu ada alhamdulillah. Redaksinya terserah, mau dia
alhamdulillah, mau dia nahmadullah, mau dia hamdan lillah, mau dia ngomongnya ana hamidun lillah, yang penting materinya hamd. Tidak boleh diganti syukur, walaupun syukur itu pujian juga sama Allah. Tidak boleh bahasanya thana, walaupun sanjungan itu pujian juga. Kudu materinya alhamdu. Dan juga kudu lafaz Allah. Nggak bisa kita ganti alhamdulillahirrahman gitu. Jadi alhamdulillah. Itu begitu. Kita ganti aja dengan la ilaha illallah, sebab la ilallah afdalul dzikri. Enggak juga. Kudu alhamdulillah. Itu satu. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Berarti udah dua sebetulnya. Di khutbah pertama, khutbah dua sih. Kan begitu. Ntar kita bedah. Kedua, baca sholawat Nabi. Di khutbah pertama juga dan di khutbah kedua juga. Udah 4. Baca sholawat Nabi. Terserah sholawatnya mah. Mau dia baca sallallahu ala Muhammad ke, atau Allahumma salli ala Muhammad ke, atau Allahumma salli ala Nabi, atau Allahumma salli ala Rasul. Yang penting sholawat redaksinya. Enggak boleh Allahumma arham Sayyidana Muhammadan, enggak boleh Allahumma sholli. Begitu. Dan enggak boleh juga pakai dhamir. Begitu. Jadi kudu disebut namanya. Enggak jadi kalau pakai dhamir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan, disebut abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pakai sallallahu alaihi kepadanya gitu. Enggak jadi. Kudu ada sholawat itu. Betul dia. Ketiga, kudu wasiat takwa. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Kalau ngomong wasiat takwa, redaksinya enggak mesti takwa. Yang penting maknanya takwa. Enggak mesti kita ngomong ittaqullah, enggak. Kita ganti aja dengan atiullah, ayo pada taat sama Allah. Itu juga takwa. Begitu, takwa. Jadi enggak mesti bahasanya kata-kata takwa. Yang penting di dalamnya menganjurkan berbuat yang baik, menjauhi maksiat. Itu takwa. Itu begitu. Wasiat takwa. Kudu begitu. Yang keempat, rukun khutbah itu kudu baca ayat Quran. Terserah mau di khutbah pertama boleh, mau di khutbah kedua juga boleh. Artinya terserah kita posisikannya. Cuman yang terbaik di khutbah pertama. Baca ayatnya nih. Ayatnya ada aturan, yaitu ayatnya kudu mengandung arti, memberi faham. Walaupun ayat dia baca qala Allah Ta'ala Yasin, kan seayat, nggak ngerti apa itu Yasin. Nah itu nggak jadi alif lam mim gitu, nggak ngerti, seayat itu begitu, tapi nggak ngerti, nggak boleh begitu. Qul huwallahu ahad, ngerti, boleh ayatnya. Apakah ayatnya kudu utuh satu ayat penuh atau tidak? Ini bagian ini ulama berbeda pandangan. Ada yang bilang enggak penuh enggak apa-apa, yang penting bisa difahami walaupun setengah ayat begitu. Kan ayat kursi kalau baca separuh juga udah panjang.
tapi ngerti jadi begitu. Gitu. Bagusnya seayat penuh begitu, baca ayat. Yang bagus ayat ini diposisikan di khutbah pertama, baca ayat ini. Begitu. Kelima, kudu baca doa untuk orang-orang mukmin. Catatannya wajib di khutbah kedua. Doa nih di khutbah kedua. Kalau doanya di khutbah pertama, ora jadi. Kudu di khutbah dua. Jadi sehingga kalau mau dipanjangin rukun khutbah ini 8. Di khutbah pertama 4. Alhamdulillah, sholawat Nabi, wasiat takwa, baca ayat. Udah 4 tuh. Di khutbah kedua, alhamdulillah, baca sholawat Nabi, wasiat takwa, dan doa. Tuh. Ini rumus khutbah. Rumus khutbah tuh begitu. Khutbah tuh. Kita jadi pengurus masjid kudu ngerti. Jangan sampai khotibnya nggak datang kita bilang, saudara, berhubung khotibnya nggak datang, jadi libur aja Jumatnya, kita dohor aja. Ini nggak ngerti dia. Gitu, yang kayak begini, gitu. Iya. 4 khutbah pertama, 4 khutbah kedua. Pendek khutbah. Yang penting rukunnya aja biar sah dulu. Rukunnya bentar. 5 menit doang juga jadi. Khutbah dia diri. Begitu. Dia diri. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lah duduk. Kan cepet. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minat. Udah turun. Selesai. Hah? Lah boleh. Emang apa? Emang begitu. Gimana Bang? Iya, makanya ada tuh di Bintaro sektor 2 bahasa Arab khutbahnya. Ada teman kita protes, ngapa itu khutbah bahasa Arab muak? Kita langsung saya ngajak, lu aja tiap Jumat di situ. Ya sih cepet gitu. Emang juga cepet kalau bahasa Arab semua. Cepet. Tuh begitu, segitu doang jadi. Khutbah udah kelar. Maka corona tuh kita mau sholat Jumat aja. Mau diusir udah bubar. Kan udah selesai. Sholatnya baca kuliah kulhu, ya kan? Yang penting udah kelar. Jadi gitu, nggak susah-susah. Nggak kemudian itu mau sholat mau dilarang, nongkrong aja di gardu boleh. Ini mau ngapa yang kayak begini? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ya Allah. Khutbah tuh begitu. Tuh rukunnya begitu, rukun. Rukun dulu. Sholat tuh rukun, baca Fatihah. Nggak baca surat ya nggak apa-apa, sunat. Yang rukun ini pokok, namanya pokok. Sendi-sendi. Rukun. Kalau rukunnya nggak ada, nggak sah. Jadi kita perhatiin tuh khotib. Kalau kemudiannya, apalagi kita pengurus, biar tahu jangan sampai khotibnya nggak wasiat takwa, diem aja. Begitu. Jadi ditegur, khotib belum wasiat. Biar dia jangan duduk, wasiat dulu, ittaqullah. Begitu, baru duduk. Namanya orang bisa lupa. Gitu. Ini yang paling penting.
dalam khutbah. Ini rukun, ini rukun. Kemudian ada sunnah-sunnah khutbah. Ini khutib nih, sunnah khutbah. Apa tuh sunnah khutbah tuh? Kalau sunnah khutbah tuh, khotib tuh masuk masjidnya menjelang azan. Khotib tuh masuk masjidnya menjelang azan. Begitu. Maka saya berharap nih yang ngaji nih, moga semuanya dikasih rezeki luas, kaya-kaya semuanya, bisa bangun masjid. Kalau saudara bangun masjid, nanya dulu sama kiai. Jangan arsitek dulu, gampang arsitek. Dia ngomong at itu keindahan. Tapi yang pokok dulu, kasih ruang sekretariat. Jadi khotib tuh jangan masuk ke masjid kecuali menjelang azan. Kalau khotibnya udah masuk, dohor jam berapa umpama? Jam 12. Khotibnya jam 11 sudah duduk nih di sini nih. Ya wassalam, yang datangnya belakangan nggak dapat ganjaran. Nggak dapat ganjaran berangkat. Kalau udah khotib duluan. Khotib jangan masuk dulu. Jangan, kasih tempat. Begitu. Biar benar. Kalau khotibnya udah masuk, udah nggak ada ganjaran berangkat. Ganjaran nggak ada. Tadi berangkat Jumat itu dihitung oleh agama ada 6 gelombang. Kalau berangkatnya gelombang 1 kayak ngorban unta. Kalau berangkatnya gelombang 1, periode 1. Kalau berangkatnya gelombang 2 kayak ngorban sapi. Berangkat dari rumahnya. Kalau berangkatnya jam ketiga, gelombang 3 kayak ngorban kambing. Jadi tiap Jumat ngorban dapat ganjaran. Kalau berangkatnya jam keempat kayak ngorban ayam. Kalau berangkatnya jam kelima kayak ngorban burung perit. Gitu. Kalau dia berangkatnya jam ke-6 telur cicak. Gitu. Ini ganjaran akan hilang kalau khotibnya malah berangkatnya di jam yang pertama. Gitu, udah datang di masjidnya nggak dapat. Itu gelombang pertama tuh jam berapa? Jam 7. Kalau kita berangkat Jumatnya dari rumah tuh injak masjid jam 7 sampai jam 7 lewat 59 di masjid. Itu kayak ngorban unta ganjarannya. Jam 7. Kalau berangkat Jumatnya itu jam 8 ngorban sapi. Kalau berangkat Jumatnya jam 9 ngorban kambing. Kalau berangkat Jumatnya jam 10 ngorban ayam. Kalau berangkat Jumatnya jam 11 burung perit. Kalau berangkatnya jam 12 apa? Telur. Ini kira-kira yang ngaji nih tiap Jumat dapat apa ya? Dapat apa? Itu kalau khotibnya belum masuk. Kalau khotibnya jam 11 saja udah duduk, udah nggak ada ganjaran yang tadi. Udah habis. Borot ayam, telur aja kagak. Boro-boro. Udah masuk khotibnya. Maka khotib itu jangan masuk, kasih tempat dulu. Kasih tempat dulu. Khotib tuh kasih tempat dulu. Malah yang bagus
bagus, kalau yang bagus tuh ruang ngasok tuh di depan adanya. Jadi khotib tuh masuk saat mau khutbah, qobliyah aja nggak di situ, biar orang tuh dapat ganjaran, begitu. Apa? Kayak al jihad, iya baik, iya. Apanya? Kenapa tuh? Iya pokoknya masjid mana keda, kan masjid bukan dua doang ini. Ini nih biar kita ini rapih nih. Iya iya. Iya. Jadi kasih tuh ruang istirahat. Jadi khotib tuh masuknya itu saat mau khutbah. Jadi enak, barisan itu udah terisi semua. Mau ente kasih kotak amal juga nggak pakai berhenti. Orang udah full yang di depan. Kalau khotibnya duduk di depan, dia pergi masuk lagi. Barisan belum rapi-rapi. Barisan. Kalau itu barisannya udah rapi. Kasih tempat. Makanya udah nanti kalau ente punya duit banyak bangun masjid kayak begitu tuh. Begitu. Kita jangan pikirin kalau masjid usul nanti kita disuruh nyumbang lagi kan. Kita kagak punya, puyang juga ya kan. Udah. Jadi itu sunat tuh khotib tuh masuknya menjelang khutbah. Makanya di daerah-daerah tuh begitu, duduk di depan. Karena nggak ada tempatnya, duduk di depan. Kalau kita nggak bisa, kalau khotibnya itu duduk di depan, nanti ditegur. Bang, enggak Jumatan. Oh, no khotib aja masih nongkrong. Padahal khotibnya nungguin dia biar dapat bener nggak? Iya, khotib itu nungguin itu, ditungguin. Nah ini nggak bener. Kasih tempat. Sebab yang namanya pengurus masjid itu kalau udah Jumat stres, di jantungnya tuk datang nggak ini, begitu. Stres dia, mana handphonenya ketinggalan lagi tuh, gitu, susah dia. Itu satu. Yang kedua, sunnah khutbah nih. Khotib tuh naik mimbarnya kaki kanan, begitu. Jangan kaki kiri. Potong aja dah tuh, potong gitu duitnya kiri dia gitu. Interview kaki kanan naiknya, kaki kanan. 3 baca sholawat sambil naiknya tuh, makanya ama yang adzan tuh baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Biar khotib tuh baca sholawat sambil naik mimbar. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Khutbahnya pakai mimbar, jangan podium. Mimbar yang kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki. Pakai mimbar, khutbahnya. Nabi itu khutbahnya pakai mimbar yang tinggi. Kalau di Arab, di Mesir tinggi, di atas itu tuh orang diri aja di kaki khotib, saking tingginya itu khotib. Mimbar, jangan podium. Kalau podium itu kelihatan separuh, makruh pakai podium, begitu. Itu agama lain pakai podium, karena yang namanya tokoh agamanya itu wakil Tuhan. Dia jangan sampai wakil Tuhan ketemu hamba Tuhan gemeter dia, padahal dia wakilnya. Nah itu begitu, maka dipegangin dari dalam nggak kelihatan. Begitu, itulah pakai podium. Jadi kan kakinya takut jatuh doang, ada yang megangin. Gitu. Iya, kalau kita harus kelihatan muanya.
kelihatan semuanya. Mimbarnya yang tinggi. Ini makanya kata yang naikin, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, bila khatib naik mimbar, lah podium gak ada yang naik. Sama. Gua kasih papan juga nih, kasih papan akhirnya. Batu bata 2 biar naik begitu. Orang dikata pakai mimbar. Pakai mimbar khutbah tuh, pakai mimbar. Harus ngaji, nggak bisa pengurus nggak ngaji, repot. Kudu ngaji. Pakai mimbar khutbah tuh, pakai mimbar. Duit buat apaan itu di masjid? Pakai podium. Mimbar. Begitu khutbah. Kayak ngaji nih. Jadi kalau pakai mimbar tuh kelihatan semua. Kayak ngaji gini. Adab ngaji. Ngaji itu adabnya kayak gini nih. Tinggi tempatnya. Kayak gini pakai kursi. Ini diajari nama Nabi. Ngaji itu kayak begini. Jangan kiainya duduk di bawah. Itu ngaji nggak adab. Ama ilmu namanya. Ini adab. Begitu. Jadi kalau kayak gini nih kelihatan, oh murid tuh ngantuk. Jadi mau digetoknya juga kelihatan. Kalau di bawah kagak kelihatan. Mana tuh yang nanya? Nggak kelihatan, dia nyari-nyari. Susah. Begitu, nggak kelihatan. Yang kelihatan yang di depan doang, belakang nggak kelihatan. Jadi begitu adab ilmu adab. Jangan sampai ngaji di bawah, ya Allah, itu masih tinggian dangdutan. Dangdutan aja pakai panggung tinggi, masa ngaji di bawah? Kayaknya tinggian majelis dangdutan dah. Begitu. Kasih kursi ngaji itu. Adab namanya, adab agama. Adab Islam. Jadi tinggi, kelihatan semuanya, kelihatan. Mana lagi adab khutbah itu salam. Khotibnya tuh salam 2 kali. Nah kita nggak bisa tuh 2 kali, bisa sekali karena duduk di depan. Kalau dia tadinya ngumpet tuh di qobliyahnya, salam pertama sama yang di depan, Waalaikum. Nanti salam lagi di atas. Untuk orang banyak 2 kali. Kalau yang di depan sekali aja. Begitu mudah. Begitu. Karena nggak ada tempat istirahatnya. 2 kali salamnya. Di salam tuh, abis salam sunat duduk waktu si muadzin azan. Duduk dulu. Habis salam tuh duduk. Sunat. Udah berapa tuh ya? 5, 6. Ada khutbah tuh pegang tongkat tangan kiri. Tangan kirinya tuh megang tongkat. Pegang sama tangan kiri. Jangan tangan kanan. Tangan kiri. Jangan juga di pundak, itu di pundak. Jangan. Gitu ini. Dipegang. Tangan kanannya megang tiang mimbar. Begitu. Kalau ada tek, pegang tek. Biar enggak gerak-gerak. Sebabnya makruh khutbah tuh ngurangi ganjaran kalau khotibnya tangannya begini-begini. Sudah. Begitu. Kita enggak mau nyari ada. Kita kalau khutbah jangan begitu ini. Bukan nyari orang ini. Ngebenerin kita. Gitu. Ini ngurangin ganjaran. Enggak ngaji. Makanya bukan kerja doang, interview. Mau khutbah ditanya, ngerti enggak dia? Aturan khutbah. Jangan begini pokoknya. Gitu. Makanya pegang tek tangan kanan. Kalau pegang tek nggak bakal gerak-gerak. Saudara-saudara lepas. Apa itu terusannya itu ya? Tuh begitu. Bingung gitu. Mau nerus mana kena kipas lagi kemana-mana. Kan repot. Iya lepas. Begitu. Ini ada aturan khutbah. Ada aturan. Tangan kiri pegang tongkat.
Maksudnya biar diem. Tujuannya tuh, biar jangan banyak gerak. Ini bukan pidato. Kalau pidato silakan. Mau lagu apa kayak, mau jungkir balik kayak, itu suka-suka dia. Ini khutbah, ada aturannya. Ada aturannya. Tangan kiri pegang tongkat. Tangan kanan pegang tiang mimbar atau tek. Intinya tangan kanan ini diam. Begitu. Udah berapa tuh ya? 6. 7. Khutbahnya pakai syahadat. Abis alhamdulillah syahadat. Itu syahadat sunat. Abis alhamdulillah tuh syahadat dulu baru sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Pokoknya baca syahadat. Sunnat. Sudah 7 tuh. 8. Khutbahnya yang pendek. Jangan lama-lama. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya solat, sebentar dia punya khutbah, tanda paham agama. Kalau khutbah jangan lama-lama khutbahnya. Itu mau khutbah terakhir, dari tadi udah 5 kali masih terakhir aja gitu, terakhir, tadi terakhir mulu gitu. Jadi sebentar. Maka kalau khutbah tuh biar sebentar. Kalau puji-pujian enggak usah diterjemah. Puji-pujian solawat enggak usah diterjemah. Wasiat takwanya enggak usah diterjemah. Langsung materi aja. Enggak usah kalau mau khutbah. Pertama-tama kami panjatkan puja-puji syukur. Kan tadi udah alhamdulillah. Udah biar enggak boros. Begitu. Karena ini biar cepat. Selanjutnya salawat dan salam udah tadi tuh. Allahumma sholli wa sallim. Begitu. Dia pakai selanjutnya lagi ketiga. Selanjutnya al-fakir. Kita tahu dah tuh khotib namanya al-fakir. Begitu. Selanjutnya al-fakir berwasiat buat diri al-fakir. Begitu. Dan juga umumnya buat jamaah sekalian, mari tingkatkan takwa. Kan udah tadi taqullah. Udah aja langsung aja. Apa yang mau disampaikan, rukun iman ada 6, ya udah. Apa yang mau disampaikan biar enggak panjang. Enggak panjang. Ada kiai siapa ya? Abdul Hamid, tapi itu lupa. Ada buku tuh khutbah Melayu itu namanya Nurul Mimbar sama Wahyul Mimbar. Enggak ada itu. Pertama-tama kami panjatkan, enggak ada. Langsung aja saudara-saudara jamaah Jumat yang mulia, satu di antara pesan Rasulullah, udah langsung aja dia ngomong apa yang mau diomongin. Biar enggak panjang. Karena pertama-tama kita panjatkan itu udah 5 menit. Salawat salam panjang, jadi biar nyingkat khutbah itu. Biar jangan terlalu panjang-panjang khutbahnya. Khutbah nggak usah panjang. Jadi Nabi itu mengerti umatnya di akhir zaman. Orang kerja apalagi bosnya Kristen. Boleh sholat Jumat aja udah bagus. Hargai, dia hargai. Jangan khutbah lama. Kalau khutbah lama yang sehat jadi sakit, itu jadi pada batuk. Itu pada batuk. Gara-gara apa tuh? Kelamaan nih ya. Mana masjid sebelah udah sholat, ini masih terakhir aja. Terakhir saudara. Terakhir aja. Jadi tadi terakhir mulu. Ini nggak benar ini. Jadi harus rapi. Khutbah.
Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Jadi orang nih mau merem tuh kagak jadi, karena dia pas mau ngantuk udah berhenti, jadi nggak jadi ngantuk. Begitu khutbah tuh. Jadi khutbah tuh jangan panjang-panjang. Mana lagi saat duduk si khotib tuh baca kulhu, kita jamaah baca doa, jangan enggak doa. Dan doa paling manjurnya doa saat khotib duduk antara dua khutbah, paling manjur. Mau minta apa aja, ndak usah pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya, langsung aja bahasa Indonesia. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Begitu, jangan terlalu kenceng sama yang di sampingnya, miring kali ya, sama yang di sampingnya. Tapi benar dia, enggak miring, emang disuruhnya doa. Kita ajarin itu doa berbahasa Arab, saya sering bagi di grup WA itu. Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berikan aku sehat jiwa, sehat raga, rezeki halal yang luas di negeri sendiri, jangan jadi TKI jauh, ndak usah gitu, kumpul bareng keluarga, bareng anak. Enggak perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai enggak keburu ibadah, jangan sampai begitu. Begitu dengan keagungan surat kulhu kan begitu. Doa jangan enggak doa, manjur banget. Saya kalau enggak ada hujan-hujan gitu di kampung dulu, saat khotib, ya Rabb beri hujan. Sekarang juga hujan, saking manjurnya waktu khotib duduk sebentar dua khutbah. Makanya jangan tidur. Itu dia ngamuk-ngamuk, ini gue sholat Jumat salah masjid, ini nggak bener, ini masjid. Emang apa? Khutbah sekali. Bukan, lo tidur. Dikata khutbah sekali, 2 kali khutbah tuh. Emang juga kata teman kita juga tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, ini yang tukang tidur nih. Makanya speaker di masjid tuh yang bagus. Yang bagus speaker di masjid itu speaker luarnya luar biasa 5 kilo kedengaran, tapi speaker dalamnya nggak jelas. Ini nggak benar. Pulang daripada Jumatan itu bininya negor, subhanallah bang, itu khotib siapa itu, hebat banget. Begitu. Emang khotib ngomong apa? Innalillahi, lu sholat Jumat apa kagak? Begitu kata bininya. Suaranya gerocek-gerecek di masjidnya tuh. Padahal si bini itu kagak disuruh ngaji. Yang disuruh ngaji yang di dalam masjid ini nih. Openin yang di dalam masjid itu. Makanya saya sering ngaji kitab aja, kalau speaker luar saya kagak mau. Jangan ngajarin yang di rumah. Ini yang pergi datang ini nih harus diopenin gitu. Biar kedengeran. Kasihan dia. Ini ada aturannya dalam khutbah. Enggak asal. Ada diatur oleh agama, diatur. Duduk khotib, duduk. Doa, begitu, doa. Begitu. Baca kulhu khotibnya tuh, baca kulhu. Begitu. Baca kulhu. Mana lagi tuh khotib tuh? Khotib tuh sunat jangan ngangkat tangan saat doa. Keberapanya nih ya? 9, baik. Oh 10. Segini aja nggak kompak, pantas saja kalah pilpresnya. Iya 10. Khotib tuh jangan sampai waktu doa ngangkat tangan, makruh, ngurangi ganjaran. Allah maghfir, khotib tangannya diangkat, ngurangi ganjaran. Jamaah aja, jamaah yang ngangkat tangan. Khotib nggak usah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an ngamuk, ada khotib ngangkat tangan. Anas 10 tahun ikut Rasulullah sejak injak Madinah sampai meninggal, belonan pernah kalau khutbah ngangkat tangan Nabi. Ngapain teh ngangkat tangan? Begitu.
Nggak usah khotib. Jamaah baru ngangkat tangan. Dari mana tuh jamaah ngangkat tangan? Dari sholawat. Itu zaman nggak ngerti. Ngangkat tangan baru Allah maghfir. Bukan dari sholawatnya tuh. Abis innallaha malaikatu sannabiyina sallallahu alaihi taslima. Kan si khotib tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim umpamanya ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Itu kan doa, ya Allah berikan rahmat aman Muhammad, amin. Begitu. Nih, udah belum nih? Oh belum. Wardallahumma anil arba'atil khulafir rasyidin, doa amin. Sampai Allah maghfir. Jangan di Allah maghfir baru amin dari yang itu. Mana yang kayak begitu tuh orang yang ngaji juga malam ini lagi. Dari Allahumma sholli itu. Allahumma sholli. Habis innallaha malaikatahu. Itu habis kalau khotib udah baca innallaha malaikatahu yusholluna nabiyya alladziina amanu sholatu taslima, amin tuh kita. Karena dia bakal doa. Doa itu diawali dengan sholawat. Baru kemudian taroddi, membaca radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Baru langsung inti doa. Jangan langsung di inti doa baru amin. Angkat tangan. Kita nih jadi jamaah, angkat tangan. Angkat tangan. Itu khutbah. Sunat khutbah. Selesai khutbah, turun buru-buru kaki kiri. Turunnya tuh kaki kiri. Ini sunnah khutbah. Sunnah khutbah. Kalau dia mau diterjemah, ambil aja nasihat umum. Jangan ngomongin politik. Bukan nggak boleh. Bukan. Tapi orang kampung itu disuruh ngaji susah. Enggak mau, tapi kalau tahlilan aja, apalagi 3 hari, rame banget. Benar enggak? Tuh begitu. Begitu. Nah, ini nih ajang ngajinya orang kampung Jumat. Jadi kalau Jumat suka enggak suka, dia kudu ngaji. Disitulah ajang kita memberi nasihat. Begitu. Udah ngomongin politik entar habis sholat Jumat. Kalau khutbahnya mau lama, entar habis sholat Jumat tuh. Silakan dah, mau ngomong sampai asar kayak kalau udah sholat Jumat. Gitu, saya masih kurang nih ngomong. Ya udah habis sholat Jumat aja ngomong sendiri biar orang pada pulang sama pengurus sama marbot. Sambil gurung-gurung tikar ya kan. Enggak apa-apa. Gitu, khutbah jangan lama-lama. Sholat yang lamaan. Ini aturan sunnah khutbah. Sunnah khutbah harus benar. Sunnah. Kalau dilanggar jadi makruh. Kalau tangannya gerak-gerak, makruh dia. Kalau lah enggak tinggi, datar aja kayak podium gitu, makruh begitu. Jadi yang rapi dalam Jumat itu begitu. Atau pas saat doa khotibnya ngangkat tangan, kan makruh. Pokoknya lawanan ini aja. Itu jatuhnya makruh. Gitu. Khutbah tuh jangan lama-lama, jangan. Lagian saya mau bilangin, ente lama juga udah dilem sama pengurus amplopnya dari subuh. Bener enggak? Ente mau lama-lama juga enggak ditambahin juga, enggak. Udah. Sian tuh yang kerja di kantor tuh, sian. Kalau khutbah lama, dia mau makan aja susah. Waktunya udah habis. Begitu. Akhirnya dia diomelin sama bosnya, dipecat. Salah kita ini khutbah yang lama. Jangan lama-lama. Kecuali khutbahnya di kampung. Yang orangnya segitu-gitu aja. Nggak kemana-mana. Kita bilang sama jamaah saya rencananya mau khutbah ini sampai jam 2. Bagaimana? Kata zamannya setuju, boleh kalau begitu tuh. Tapi bukan ini jamaahnya. Kalau ini saya udah kelihatan kagak bakalan setuju ini. Oh gitu, oh gitu. Khutbah nggak usah lama-lama. Iya, khutbah bentar aja, bentar aja. Maka ini aturan khutbah itu kalau pengen bener, nih speaker nih.
adzan pertama sepekan luar. Adzan kedua boleh dah sepekan luar, boleh sepekan dalam, bagus sepekan dalam. Adzan kedua. Khutbah sepekan dalam, gak usah luar mah. Dalam aja. Dalam aja. Jadi orang tuh tenang. Gara-gara sepekan luar ini saut-sautan antara masjid sebelah sama sebelahnya. Yang ono udah sholat, yang ini masih saudara-saudara yang terakhir. Ini terakhir masih di khutbah pertama. Begitu. Itu orang udah gusar, Yono udah sholat. Gara-gara kedengeran. Coba nggak kedengeran, tenang, nyantai, nyantai. Jadi rapi. Speaker dalam aja, speaker dalam, diatur. Biar rapi, diatur. Dalam khutbah ini, Islam itu paling tertib dalam aturan-aturan khutbah. Segini aja deh tuh ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari sebelum silakan baik. Kalau khutbah terlalu lama, pas khutbah pertama jamaah mengatakan amin. Enggak apa-apa. Bilang aja tip kelamaan gitu, enggak apa-apa. Iya. Makanya masjidnya dikasih jam kayak gini nih. Kasih jam di depan mimbar tuh. Itu maksudnya biar khotib tuh bisa ngelihat dengan jam itu. Supaya tahu berarti khutbah dia lama. Kan sebelum naik dilihat jam. Oh jam sekian dia mulai. Enggak boleh lama. Dirasa lama dikit dah tutup khutbahnya. Begitu. Jadi jangan terlalu lama-lama khutbah. Terlalu lama-lama. Yang cepet aja khutbah. Begitu. Yang cepet aja. Iya. Begitu. Wallah alam. Sudah, baik. Ya. Kenapa? Iya kalau haus dia boleh minum, dia haus. Yang penting disediain air apa enggak gitu. Kalau dia mau minumnya pulang dulu ke rumah, mana rumahnya Jakarta Timur lagi selatan, itu jangan juga. Boleh minum. Kalau dikasih minum aja barangkali dia ini. Enggak apa-apa. Silakan saja. Udah selesai khutbah. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Boleh minum. Boleh. Iya bagus. Kalau sampai dikasih minum takut dia aus. Enggak apa-apa, bagus. Sebelum sholat minum dulu gitu. Iya. Enggak apa-apa. Allah alam. Nah, baik. Enggak, Bapak ini ya. Iya kalau kemudian kita telat, kemudian khutbahnya itu baru mulai umpama. Kalau kita baru datang, maka kita disuruh qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Tapi jangan pakai lama-lama. Itulah yang Nabi suruh kepada Sulaik al-Ghatafani. Begitu, sahabatnya yang duduk, sholat dulu dah gitu, 2 rakaat. Begitu. Tapi kalau udah selesai khutbah, bagaimana? Ya udah kita baris saja sholat. Bagaimana kalau ketinggalan serakaat? Ya enggak apa-apa masbuk. Nanti nambahnya 1. Tapi kalau ketinggalan 2 rakaat, semacam khotibnya atau imamnya lagi tasawuf akhir, kita datang telat, niatnya Jumat tapi nambahnya 4. Niatnya Jumat. Jadi syarat untuk dapetin salat Jumat 1 rakaat. Kalau enggak dapat 1 rakaat, kudu dapat ruku bersama imam. Dan itu patokan rakaat. Jadi kalau imamnya udah sujud rakaat kedua, kita rakaat enggak dapat. Tapi niatnya Jumat. Tapi bangun imam salam nambahnya 4.
Itu yang harus dilakukan. Kalau kemudian kita telat, begitu bisa saja orang telat karena ketiduran, karena macet dan macam. Dan Islam sudah mengatur semuanya, boleh saja seperti itu. Yang penting kita pahami saja. Kalau khotibnya itu dilihat, kalau udah di khutbah kedua, wada Allah maghfiril mu'minil mu'minat, kita baru datang, nggak usah kita sholat qobliyah, diri aja amin, karena waktunya udah sempit, nggak keburu. Kita bisa mengukur diri, kayaknya nggak cukup kayaknya. Kalau nggak cukup nggak usah. Kurang lebih begitu. Wallah alam. Ya. Kalau khotib selesai khotib terus nggak mau ngimamin, yang ngimamin lain apa itu cuma hanya nggak afdol apa makruh? Dilihat begitu. Asal hukumnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Sajja pada bab Jumat itu mengutip daripada kalam fatwanya Syekh Muhammad Shalih Rais Az-Zamzami, itu menjelaskan bila tidak ada udzur makruh yang imam bukan khotib. Bila tidak ada udzur, andai terjadi imamnya bukan yang khutbah, itu mungkin ada udzur. Seperti imamnya batal, habis khutbah batal nih, kan gak mungkin nungguin dia mana pengen buang air besar lagi, kan lama. Masa jamaah harus itu? Biarin aja dia khutbah. Kalau ada udzur nggak apa-apa. Kalau nggak ada udzur makruh. Karena khotib itu merangkap imam dari dulu. Begitu. Kayak begitu. Sebagaimana makruh adzan juga, qomat juga, imam juga. Itu makruh. Iya. Jadi kalau nantinya kalau kita qomat, ndak boleh ngimamin. Kalau kita nih qomat, saya qomat gitu, itu nggak boleh jadi imam. Kalau biar saya jadi imam, qomat lagi, dicabut lagi qomat tuh, qomat lagi. Qomat iya tuh orang lain qomat itu mencabut qomat kita, biar kita nggak qomat. Begitu caranya, aturannya begitu. Nah, gitu. Wallah alam, ada semuanya. Iya baik. Enggak apa-apa, sah aja. Sholatnya sah aja. Sholatnya cuman ganjaran aja kurang. Ganjaran. Kan makruh itu ngurangin ganjaran. Ngurangin ganjaran, iya. Gitu, ngurangin ganjaran. Makanya harus ada interview. Jadi bukan kerja doang, harus ada HRD di masjid itu. Supaya mengerti ini rukun khutbah apa, sunnah khutbah apa, makruh khutbah, biar dia paham. Sebetulnya nggak perlu pakai dibilangin, maka khutbah tuh bagusnya pakai tag. Kalau pakai tag itu dia bisa ngukur diri tuh, kayaknya udah kelamaan kayaknya gitu. Itu begitu, pakai tag itu bahkan ngukur diri. Kalau dia paham khutbah, ndak usah panjang-panjang khutbah itu, udah langsung aja. Yang singkat aja, yang singkat aja, begitu. Itu begitu, hanya ngurangi ganjaran aja. Kalau makruh, khutbahnya sah, nggak apa-apa. Begitu. Ada yang tongkatnya digetok-getok, mungkin tidur juga kali ya di bawahnya, digini-gini ini, begitu tuh sambil khutbah, saudara-saudara, begitu getok-getok, begitu. Iya gitu. Mungkin saking semangatnya dia. Iya. Jadi enggak usah, dia diam aja. Jadi tujuannya ini, tongkat ini agar supaya enggak banyak gerak. Makanya kalau ngomongin Jumat itu, kotak amal aja bagusnya itu sebelum khotib naik mimbar. Makanya pengurus masjid tuh kalau dia pengen cerdas, dia harus studi banding. Tahu studi banding? Dia harus belajar salah satu di masjid lain. Dia bakal ngerti. Sebelum khotib naik mimbar tuh, habis qobliyah Jumat, biasanya pengurus masjid ngomong begini: saudara-saudara sekalian yang di pinggir, yang di sampingnya ada kotak amal, kalau kotak bentuknya, mohon untuk bantuannya didorong.
demi mempersilahkan kaum muslimin yang mau bersedekah di hari Jumat ini melalui masjid yang kita cintai, dan kita iringi dengan baca sholawat. Ada sholat badar orang, sholat ini dikira-kira aja sebaris itu berapa kali, jadi sehingga bisa ngukur. Jadi saat khutbah udah jalan, udah nggak ada kotak-kotak, dan itu cakep. Malah yang bagus orang yang jalan, jangan kotak. Kalau orang enak, apalagi temennya dia pura-pura tidur, tendang aja pakai kaki. Pakai kaki biar melek, lebih banyak dapatnya. Gitu. Kayak gini nih, kalau saudara ini masjid ini mau pengen zamannya sedekah, begitu, jangan lagi ngaji, jangan selesai ngaji orang muter, gitu dapat uang. Orang jangan lagi ngaji nggak kelihatan, pakai pura-pura merem ngelihat kitab padahal kagak mau ngisi. Begitu orang aja muter orang, itu lebih bagus aturannya begitu. Coba main ke Kebayoran gitu, itu bakal rapi, jadi nggak ada aktivitas. Kalau khotib udah khutbah semuanya fokus dengerin, itu adabnya begitu. Mana masjidnya nggak ada karpetnya, dia pakai kaleng berisik banget begitu. Mana jalannya cepat kayak tol kunciran, sekali berhenti pelentang aja, kaget orang, kan ngeganggu orang yang tidur juga begitu. Jadi kalau gopek ya dibungkus koran lah paling enggak begitu, biar nggak bunyi, betul nggak begitu? Iya begitu. Orang yang bagus, orang lihat aja di Bayoran itu orang aja muter sambil baca sholawat. Orang malah bagus di Jakarta Pusat itu beberapa tempat itu pengurusnya aja habis sholat Jumat ngambil alih imam untuk zikir, baca musabiat, Fatihah 7, Kulhu 7, Falaq 7. Itu pengurus yang baca langsung kenceng. Kalau imam mau pergi ya terserah dia, ada ini jangan sampai ajaran Nabi hilang. Ada pengurus yang baca kenceng, rame-rame, kenceng pakai speaker. Ada yang diutus, ada bagus. Beberapa tempat itu saya lihat itu begitu. Kalau kita nggak serta dibanding, kita kaku nantinya jadi pengurus masjid. Perasaan kita udah bener aja, padahal belum, harus keluar biar kita tahu perkembangan. Kalau enggak bakalnya repot, harus melek dalam ajaran agama ini biar kita paham. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah ya.